Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifah Anindiana, NIMK 7119137 dari kelas 5B. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 9 subtema 2, menjelajah angkasa luar. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan mengamati video bulan dan bumi, peserta didik dapat menganalisis karakteristik bulan dan bumi dengan benar. Yang kedua, dengan membuat poster sederhana, peserta didik dapat merumuskan perbedaan bulan dan bumi dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca cerita Kakek Banu, peserta didik dapat menganalisis tokoh dan inti dari sebuah cerita dengan benar. Yang keempat, dengan memvisualisasikan kembali cerita Kakek Banu, peserta didik dapat merumuskan hasil identifikasi bagian awal, tengah, dan akhir dari cerita dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati sebuah gambar tari kreasi daerah, peserta didik dapat menganalisis jenis tari beserta asalnya dengan benar. Yang keenam, dengan berdiskusi menentukan tari kreasi daerah, peserta didik dapat merumuskan informasi sebuah tari kreasi daerah dengan benar. Nah, untuk KD dan indikator pembelajaran kita tema 9, subtema 2 hari ini, ada muatan IPA 3.7 dan 4.7, muatan Bahasa Indonesia 3.10 dan 4.10, dan muatan SPDP 3.3 dan 4.3. Nah, untuk indikatornya, untuk muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP dapat diperhatikan dalam layar ya. Nah, anak-anak, masihkah anak-anak ingat mengenai rotasi bumi dan juga revolusi bumi? Ya, benar sekali. Jadi, rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Satu kali putaran untuk kembali ke posisi awal, bumi membutuhkan waktu 23 jam, 56 menit, dan 4,09 detik. Yang kalau dibulatkan menjadi 24 jam. Nah, anak-anak, untuk revolusi bumi merupakan pergerakan bumi mengelilingi matahari, satu putaran memakan waktu 365 hari, 9 menit, dan 10 detik. Nah, perputarannya itu dari barat ke timur dengan kecepatan 30 km per detik. Nah, apakah anak-anak masih ingat mengenai rotasi bulan dan juga revolusi bulan? Ya, benar sekali. Jadi, gerakan rotasi bulan merupakan perputaran bulan pada porosnya. Sedangkan gerakan revolusi bulan merupakan perputaran bulan mengelilingi bumi. Nah, anak-anak, kemarin kita membahas mengenai cerita fiksi. Adakah yang masih ingat mengenai apa itu cerita fiksi? Ya, benar sekali. Jadi, cerita fiksi merupakan suatu karya yang menceritakan sesuatu dengan sifat rekaan, hayalan, dan sesuatu yang tidak ada sehingga tidak perlu dicari kebenarannya di dunia nyata. Dan cerita fiksi itu tidak berdasarkan kejadian nyata, namun bisa berdasarkan pengalaman, pandangan, atau penilaian terhadap sebuah peristiwa yang dikemas sesuai dengan imajinasi penulis. Nah, adakah yang tahu ini gambar apa?
Iya, benar sekali. Ini adalah gambar dari contoh tari ya. Nah, anak-anak, adakah yang masih ingat apa itu seni tari? Adakah yang masih ingat? Benar sekali. Jadi, seni tari merupakan suatu gerak badan berirama. Nah, seni tari terbentuk sebagai ungkapan jiwa manusia melalui ekspresi, melalui gerakan ritmis, dan estetis. Selain kesenian, dalam perkembangannya, seni tari adalah juga menjadi bagian dari suatu kebudayaan. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran lebih lanjut, Ibu memiliki motivasi agar anak-anak termotivasi untuk belajar dengan giat dan memperhatikan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, motivasinya, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ada yang tahu maksudnya? Iya, jadi apabila kita memiliki sebuah cita-cita, maka kita harus senantiasa belajar dan jangan berputus asa agar cita-cita kita bisa tercapai sehingga di masa depan bisa menjadi orang yang sukses. Nah, benar sekali. Nah, anak-anak, hari ini kita pembelajaran yang keberapa? Anak-anak, Ibu ingin bertanya, adakah yang tahu apa itu tata surya? Benar sekali, jadi tata surya adalah susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Jadi matahari itu sebagai pusat tata surya. Nah, tata surya itu terdiri dari planet, asteroid, komet, dan benda-benda angkasa lainnya. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk menjawab sebuah tayangan video. Jadi, nanti Ibu akan menayangkan video dan anak-anak kemudian menjawab pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya nanti sudah ada di video. Yang pertama, planet dibagi menjadi berapa jenis? Bisa dituliskan ya. Lalu yang kedua, planet apa saja yang termasuk planet terestrial? Yang ketiga, planet apa saja yang termasuk planet Jovian? Dan yang keempat, apa nama planet terbesar dan planet terkecil dalam tata surya? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, mari kita simak video berikut ini. Tata surya terdiri dari planet, satelit, komet, asteroid, dan benda angkasa lainnya. Planet dibagi menjadi dua jenis, yaitu planet terestrial atau planet yang memiliki permukaan bebatuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lalu juga ada planet Jovian atau planet gas raksasa seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di antara Mars dan Jupiter, terdapat sebuah sabuk asteroid yang biasa kita lihat di film-film ruang angkasa. Sabuk asteroid adalah suatu wilayah yang terdiri dari ribuan objek bebatuan dengan ukuran yang bervariasi, dari seukuran debu hingga sebesar planet Ceres. Di antara ke-8 planet yang ada di tata surya, planet terbesar di tata surya adalah planet Jupiter dengan volume kurang lebih 1.300 kali volume Bumi. Sedangkan planet terkecil adalah Merkurius. Jadi ada dua jenis planet berdasarkan sifatnya. Nah, planet terestrial tadi ada apa saja? Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, sedangkan planet Jovian itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, lalu ada planet terbesar dan planet terkecil. Ada yang bisa menjawab?
Jadi planet terbesar adalah Jupiter dan planet terkecil adalah Merkurius. Nah, ini merupakan gambar dari sistem tata surya ya. Jadi ada planet berdasarkan masanya, ada planet berdasarkan sifatnya yang kita saksikan dalam video tadi, ada Ceres dan Jovian, lalu ada berdasarkan jaraknya ke matahari. Nah, bisa dipahami ya anak-anak. Jadi ada beberapa ya. Kalau berdasarkan masanya itu batasnya ada batas sabuk asteroid namanya. Ada inferior dan superior. Inferior itu bermassa kecil sedangkan superior bermassa besar. Lalu planet berdasarkan sifatnya seperti tadi ada terrestrial, ada Jovian. Lalu berdasarkan jaraknya batas orbitnya itu bumi, ada planet dalam dan planet luar. Nah, Ibu memiliki sebuah gambar, apakah ada yang tahu ini gambar apa? Iya, jadi gambar planet dan gambar satelitnya anak-anak. Planet apakah yang dapat dihuni oleh makhluk hidup? Ada yang tahu? Benar sekali, jadi planet bumi namanya. Ini gambar planet bumi anak-anak. Planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Nah, yang dapat kita huni saat ini. Nah, dan bumi itu memiliki satelit. Apa ayo nama satelitnya? Benar sekali, namanya adalah bulan. Nah, makanya di malam hari kita bisa melihat bulan ya anak-anak. Bulan itu satelit alami dari bumi. Benar sekali. Bacaan dari bulan yang setia kepada bumi. Nah, anak-anak akan mengerjakan sebuah LKPD, melakukan perbandingan antara bulan dan bumi, dicatat dalam sebuah tabel berikut ini, kemudian membuat poster sederhana yang menarik. Ayo, silahkan dikerjakan. Ibu berikan waktu ya. Nah, anak-anak, dari perbandingan bulan dan bumi tadi dalam sebuah tabel seperti ini ya, ada berdasarkan suhunya, terus bulan dan bumi itu perbedaan mengenai permukaannya dan yang lain sebagainya. Ada yang bisa menyebutkan? Jadi bumi dan bulan itu yang pertama suhu permukaan bumi siang hari rata-rata 15 derajat Celcius, sedangkan suhu di permukaan bulan itu 100 derajat Celcius di siang harinya. Nah, bumi memiliki air atau atmosfer, sedangkan bulan tidak memiliki air atau atmosfer. Yang ketiga, permukaan bumi sekitar 70 ditutupi oleh air, sedangkan permukaan bulan dipenuhi dengan kawah-kawah anak-anak. Seperti dalam video tadi, kawah-kawah itu muncul karena tabrakan dengan atmosfer ya. Nah, yang keempat, pada bumi, laut di bumi itu memiliki air laut ya anak-anak, sedangkan laut di bulan itu tidak memiliki air laut. Makanya seperti kawah-kawah tadi bentuknya. Nah, yang kelima, gunung tertinggi di bumi adalah 8.848 Mount Everest. Nah, sedangkan gunung tertinggi di bulan tingginya 8.200 meter. Wah, ternyata di bulan juga ada gunung ya anak-anak. Nah, lalu poster sederhananya bisa tampilannya seperti ini ya. Ada gambar bulan, ada gambar bumi, dan juga mengenai perbedaannya. Bisa dibuat semenarik mungkin. Nanti bisa ditanyakan nih ke kakek nenek atau orang tua anak-anak semuanya. Pada saat bulan purnama itu apa sih yang dilakukan orang-orang zaman dahulu? Nah, seperti kakek Banu ini. Kakek Banu ini pada saat bulan purnama bercerita dengan cucunya. Nah, untuk itu mari kita simak bacaan kakek Banu berikut ini. Silakan dibaca bersama-sama ya.
mari kita jawab pertanyaan mengenai cerita kakek Banu berikut ini. Siapakah tokoh yang ada dalam cerita? Simpan dulu jawabannya. Yang kedua, lebih menarik cerita kakek Banu atau gawai? Nah, yang ketiga, apa yang diceritakan kakek Banu? Ada yang ingin menjawab? Ya, benar sekali. Jadi tadi ada tokoh cerita, ada kakek Banu, Andi, Bayu, Ibu, Ayah, Ari, dan Ika. Nah, tadi lebih menarik cerita apa? Cerita kakek Banu ya, dibandingkan dengan permainan gawai. Nah, tadi itu kakek Banu bercerita mengenai kegiatan saat bulan purnama ya anak-anak. Wah, semuanya memahami bacaan dengan baik ya ternyata. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita kerjakan LKPD berikut ini. Memvisualisasikan cerita kakek Banu mengenai judul, pengarang, bagian awal, bagian tengah, dan juga bagian akhir cerita. Apakah sudah selesai memvisualisasikan cerita? Sudah ya? Nah, jadi judul tadi ada judulnya apa? Kakek Banu, benar sekali, pengarangnya dari Diana Karitas. Terus bagian awalnya Andi dan Bayu asik bermain gawai. Nah, bagian tengah ada anak-anak asyik mendengarkan cerita kakek Banu. Dan bagian akhirnya anak-anak gembira setelah mendengarkan cerita dari kakek Banu. Jadi anak-anak, cucu-cucu dari kakek Banu senang mendengarkan kakeknya cerita ya, sampai ingin diceritakan lagi dan meninggalkan permainan gawainya ya anak-anak. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya, apakah anak-anak pernah melihat atau menyaksikan atau juga pernah mengikuti tari kreasi daerah? Pernah melihat ya? Wah, nah ini ada beberapa tari kreasi daerah anak-anak. Ada tari merak, tari yapong, tari manipuren, tari kupu-kupu, dan tari banjar kemuning. Nah, dicermati gambarnya ya. Nah, kita sudah melihat ya anak-anak, tadi ada tari merak. Tari merak itu cukup terkenal ya di masyarakat Indonesia. Nah, tari ini merupakan ciptaan dari siapa, ada yang tahu? Tari merak merupakan ciptaan dari seniman Sunda C.C. Sumantri dari Jawa Barat pada pertengahan abad ke-19. Nah, kenapa busananya seperti ini dan kenapa dinamakan tari merak? Karena tari ini mengekspresikan keindahan burung merak. Nah, ada yang pernah melihat burung merak? Wah, ada yang pernah melihat ya? Iya, jadi mengekspresikan dari burung merak anak-anak. Nah, selanjutnya yang kedua ada tari zapong. Tari zapong ini dikembangkan oleh seniman tari Yogyakarta yang terkenal, yang bernama Bagong Kussudiardja, yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1977. Nah, meskipun penciptanya ini dari seniman Yogyakarta, namun tari ini merupakan ekspresi kehidupan dari masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta. Nah, tari ini pertama kali dipentaskan untuk memperingati ulang tahun Jakarta. Nah, untuk tari manipuren, tari yang ketiga itu tari kreasi dari Jawa Tengah. Nah, tari ini dikembangkan dari tari manipuri yang berasal dari India, anak-anak. Makanya dinamakan tari manipuren. Nah, tari kupu-kupu ini, apakah ada yang tahu mengenai kenapa dinamakan tari kupu-kupu? Iya, benar sekali, karena tari kupu-kupu ini mengekspresikan dari keindahan kupu-kupu. Dan tari ini berasal dari Bali juga anak-anak, seperti tari yang pertama tadi ya. Tari apa tadi, ada yang tahu? Iya, dari tari merak tadi ya. Nah, tari merak tadi diciptakan dari Jawa Barat ya penciptanya. Nah, kalau tari kupu-kupu ini berasal dari Bali, mengekspresikan kehidupan kupu-kupu biru tua dan biasanya ditampilkan secara berkelompok anak-anak. Nah, tari ini cukup sering dan terkenal karena
sering sekali ditampilkan dalam festival-festival tari dunia anak-anak. Wah, sangat menakjubkan ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada tari Banjar Kemuning. Tari ini diciptakan dan dikembangkan oleh seorang seniman bernama Agustinus yang terinspirasi dengan kehidupan masyarakat sebuah desa bernama Banjar Kemuning di Sidoarjo, Jawa Timur. Makanya tari ini dinamakan tari Banjar Kemuning. Nah, anak-anak perlu kita tahu bahwa tari ini itu terinspirasi oleh kehidupan para istri nelayan yang tegar, kuat, dan luas menghadapi kerasnya kehidupan selama tinggal dan ditinggal para suami selama berlayar. Jadi seperti kita lihat ya di sini gerakannya itu menampilkan sosok wanita yang tegar, kuat, dan luas anak-anak. Kita sudah menyaksikan mengamati mengenai beberapa tari kreasi daerah ya. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita mengerjakan LKPD mengenai pembelajaran SBDP. Yang pertama, kita tentukan sebuah tari kreasi daerah, baik yang ada di daerah sekitar ataupun salah satu contoh dari gambar sebelumnya. Nah, kemudian mencari informasi lebih lengkap mengenai tari kreasi yang kamu pilih. Nah, kita tunggu beberapa menit ya. Nah, baik, sudah cukup ya anak-anak. Jadi, berikut ini merupakan salah satu contoh ya dari pengerjaan LKPD tadi. Nama tari dan asal adalah tari kreasi kupu-kupu dari Bali. Nah, arti dan makna tari kupu-kupu ciptaan Iwayan Berata adalah sebuah tari yang menggambarkan kedamaian dan keindahan Pulau Dewata Bali. Fungsi tari ini mengekspresikan kehidupan kupu-kupu biru tua. Jenis gerakan tangan ada yang pertama gerakan kupu-kupu terbang di tempatnya, yang kedua gerakan kupu-kupu terbang memutar, yang ketiga gerakan buka tutup sayap kupu-kupu, yang keempat gerakan kibasan, dan yang kelima gerakan ayunan. Nah, jenis gerakan kaki nih. Jenis gerakan kaki pada tari kupu-kupu ini, yang pertama, gerak agem merupakan sikap kaki terbuka atau kuda-kuda secara menyamping. Nah, yang kedua ada gerakan meloncat. Nah, untuk jelasan jenis gerakan badan, maksud ibu yang pertama ada gerakan ngait. Yang disebut gerakan ngait ini merupakan gerakan di mana badan diturunkan atau direndahkan dengan posisi lutut ditekuk. Nah, yang kedua gerakan ngegol atau egol adalah gerakan antar kaki kanan dan kaki kiri yang diangkat secara bergiliran, yang diikuti juga dengan gerakan pinggul ke kanan dan ke kiri, disertai gerakan kepala ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga ada nyaledet anak-anak. Nah, gerakan mata melirik ke samping kanan dan ke samping kiri. Yang keempat ada ngelir, yang merupakan gerakan perputaran dagu ke kanan atau ke kiri. Jadi, selanjutnya ada lagu atau musik miring. Nah, tari kupu-kupu dari Bali ini diiringi dengan alat musik gamelan dari Bali. Nah, properti tarinya yang digunakan itu ada sampur, terus ada penutup kepala, dan tiruan sayap kupu-kupu seperti pada gambar tadi ya anak-anak. Selanjutnya cara menarikan. Nah, cara menarikannya ini tari kreasi yang ditarikan secara berkelompok anak-anak. Terus jenis pola lantainya garis lurus, vertikal, dan horizontal. Oke, hari ini kita sudah belajar mengenai berbagai macam hal. Nah, Ibu ingin bertanya, hari ini kita belajar mengenai apa saja? Ada yang tahu? Benar sekali, jadi pada hari ini kita belajar mengenai tata surya, mengenai macam-macam planet, terus jenis planet, terus ada apa lagi? Ada planet yang dapat dihuni makhluk hidup atau bumi, terus ada satelitnya. Apa tadi satelit bumi?
Iya, satelit dari bumi, salah satu satelit alami itu ada bulan. Terus kita belajar mengenai perbedaan bulan dan bumi. Kita mencoba membuat poster sederhana yang menarik. Nah, terus tadi kita belajar mengenai cerita fiksi, menentukan bagian-bagian dari cerita fiksi tadi ya. Tadi ada cerita apa sih? Iya, tadi ada cerita kakek Banu yang menceritakan keadaan atau hal-hal yang menarik saat bulan purnama. Nah, terus tadi kita belajar mengenai seni tari. Benar sekali, tari apa? Tari kreasi daerah. Ada banyak ya tari. Nah, iya, ada banyak sekali kreasi tarinya tadi ya anak-anak. Tadi kita juga sudah mencoba menentukan suatu tari, kemudian pola lantainya, gerakan, jenis iringan, terus fungsinya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita telah sampai ke evaluasi. Setelah mengamati gambar planet di atas, letak planet Bumi dan Uranus adalah pada nomor berapa? Jawabannya adalah D, benar sekali. Nomor 3 dan nomor 7. Baik. Selanjutnya, nomor 2, perhatikan tabel di samping. Nah, dari tabel tersebut, pasangan antara gambar planet dengan pernyataan yang tepat adalah apa jawabannya? B, benar sekali. Jawabannya B, ada A2, B1, C4, dan D3. Nah, selanjutnya nomor 3. Buku fiksi merupakan buku fiksi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan C. Khayalan atau imajinasi. Nomor 4. Hari indah dan harapan yang aku nanti akhirnya telah datang. Doaku selama ini telah didengarkan oleh Tuhan. Kesabaran dan keikhlasan aku menerima semua cobaan ini telah terbayar dengan kesembuhan. Kini aku bisa melakukan apapun untuk hidupku yang telah hilang. Aku ingin membalas segala rasa sedih yang kualami dengan keceriaan. Nah, nilai yang terkandung pada penggalan teks atau cerita fiksi di atas adalah D, nilai religius. Karena apa? Karena cerita sang tokoh aku dengan Tuhan. Bersyukur ya. Ya, jadi nilai religius. Nah, nomor 5, perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, tari Banjar Kemuning. Yang kedua, tari Yapong. Dan yang ketiga, tari Manipuran. Nah, yang merupakan tari berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur adalah yang mana yang merupakan tari berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur? Yang A, nomor 1. Tetap semangat dan terus berusaha. Jangan lupa mempelajari mengenai fase-fase bulan, contoh cerita fiksi, dan macam-macam tari kreasi. Boleh salah satu yang disukai dipelajari secara lebih lanjut. Nah, terima kasih anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.